Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan apa aja kelebihan, apa aja kekurangan, dan penyakit apa aja yang sering diderita oleh sebuah mobil FT1. Nah, mobil ini akan kita modifikasi di bagian interiornya, di bagian jok kulit, di bagian door trim, dan di bagian console box, dan kita ganti atau kita replace logo Honda-nya menjadi logo Honda baru kembali. Nah, lalu nanti kalian bisa lihat before, proses, dan afternya, dan habis itu saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan daripada mobil ini. Nah, jadi kelebihan mobil ini adalah desain. Jadi kalau misal kalian mungkin generasi umur yang tahu umur kalian 35, 38, itu pasti kalian naksir banget mobil ini. Karena ini mobil-mobil zaman kuliah kalian, itu mobil yang sangat keren. Maksudnya, yang waktu kuliah bawa mobil ini, itu kayak, ya pasti cewek yang cakep lah ya, waktu kuliah. At least pacaran berkali-kali, atau mungkin ceweknya cakep gitu. Jadi ini zaman-zaman kuliah saya itu memang mobil ini sangat keren banget ya. Terutama mungkin kuliah saya kan 2006 2010
itu mobil ini sangat berwibawa. Gimana ya, kayak kesannya itu eksklusif banget kalau bawa mobil ini, dimana kalau misal kelas-kelas zaman itu, kelas-kelas menengah di Honda Jazz gitu ya. Nah, waktu itu Honda Jazz masih lumayan murah ya dibanding sekarang. Waktu masih 140-an, ini udah 300 jutaan, 400 jutaan di saat itu. Nah, jadi modelnya ini keren, timeless, dan kelihatan sporty banget untuk sebuah Honda Civic. Bahkan menurut saya model ini lebih cakep dibanding Civic FB. Entah kenapa kelihatan lucu, kelihatan cantik gitu. Jadi lihatnya tuh sporty dan cantik. Nah, lalu kelebihan mobil ini adalah mesinnya itu bandel, karena ini untuk Civic ini dia ada 2 tipe mesin, yaitu mesin 1800 cc SHC dan FT2, dia mesinnya 2000 cc DOHC. Nah, biasanya kalau untuk yang 1800 ini dia punya kelebihan, mobil ini lebih hemat, lebih ekonomis dibanding dengan yang 2000 cc. Dan juga untuk mesin SOHC-nya ini sangat awet gitu. Jadi kalau kalian pakai sampai 200.000 km sampai 300.000 km itu oke, sangat biasanya nggak ada masalah apa-apa. Dan juga transmisinya itu cukup awet untuk sebuah mobil Civic. Nah, biasanya mobil ini tuh memang cukup ekonomis. Kalau misal kalian pakai dalam kota itu paling kan bisa dapat sekitar 1:9, 1:10, luar kota bisa 13-14. Dan menurut saya untuk mobil sebuah sedan yang gede kayak gini, itu 1:9 itu cukup hemat gitu. Honda Jazz saya aja yang G8 itu 1:8. Nah, seperti itu. Jadi ini mesin ini gampang dirawat dan sangat menurut saya cukup hemat untuk kalian pakai harian. Nah, jadi yang spesial adalah kalau misal Civic-nya itu adalah FT2, yaitu mesin K20 dengan DOHC. Itu mesinnya sebenarnya kalau lihat dari sheet-nya daripada Honda itu sekitar 70 horsepower, tapi itu sangat upgradable. Jadi kalau kalian anak-anak Honda, kalian pasti tahu kalau mesin yang K20 itu kalau dioprek tenaganya gila gitu. Jadi kalau misalkan ngoprek mesin K20 itu kan bisa ganti headnya, kalian ganti camnya. Dengan yang K24 itu tenaganya bisa 200 HP lebih, bahkan bisa 200-an HP lah ya, itu bisa gila banget dan bisa kalian bejek sampai high rev banget lah, bisa juga seperti itu. Itu kalau misal K20, tapi kalau untuk K18 ini memang lebih ke economical mesin. Jadi mobil memang dipakai untuk ekonomis ya, atau hemat-hematan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang hemat banget, mungkin untuk saat ini banyak yang lebih hemat, tapi di saat itu menurut saya 1.9, 1.12 itu udah sangat hemat untuk mobil ini, karena mobil ini Civic ini orientasinya di zaman-zaman itu untuk economical car. Nah, lalu kelebihan daripada Honda Civic ini adalah harga bekasnya. Jadi kalau misal kalian itu punya budget yang di bawah 200 juta, itu mobil ini juga udah kalian bisa dapetin, bahkan udah banyak yang jual di bawah 100 juta. Tapi ya after di bulan-bulan ini bulan Juni 2022 itu harga mobil naik semua, jadi mobil ini juga harganya ikut naik. Nah, biasanya kalau misal untuk Civic yang 2.0 itu harganya sedikit lebih tinggi, tapi kalau yang K18 ini udah banyak harga yang terjangkau. Nah, lalu kelebihan daripada Honda Civic ini adalah gampang dimodif gitu. Jadi kalau modifikasinya tuh banyak banget. Biasa tuh kalau Honda ya sukanya dibikin red emblem yang kayak belakangnya chrome gitu. Lalu lampunya diganti Type R, lalu body kitnya ganti Type R, itu langsung ngedongkrak mobil ini banget. Bahkan kalau misal kalian nggak ganti body kit pun, itu kalian ganti velg aja, itu ring 18 atau ring 17 dengan ET 30-an atau 40 lebih dikit, lebar 8,5, itu velg ini udah fitmentnya udah cakep banget, cakep parah lah pokoknya. Apalagi kalau misal kalian pakai velg-velg yang JDM atau mungkin RPF segala macam, ini mobilnya kayak langsung cakep banget ya. Atau T37 kayak gitu, tuh udah mobil ini udah langsung kelihatan sangat menawan. Nah, ini kebetulan velgnya dia menggunakan OEM-nya Audi ya kayaknya ya. Cuma saya nggak tahu Audi apa, tapi kalau sedan tuh biasanya kalau kalian pakai fitment bannya itu kan bisa pakai yang ukuran 45,
atau 40 itu cakep banget di sebuah sedan Honda seperti ini. Kalau terlalu tebal jatuhnya agak cupu ya, nggak tahu kalau di sedan ya. Cuma kalau di ukuran 40, 45 ini cakep sekali. Nah, jadi yang sangat menarik buat saya adalah di bagian steeringnya. Jadi kalau steering untuk FD ini bisa dibilang IPS-nya itu presisi banget ya. Jadi nggak kayak IPS waktu jalan kencang, tapi kalau kita butuh manuver cepat, dia juga steeringnya enteng banget. Nah, ini steering ini nggak ditemuin di Civic FB sekalipun. Nah, kalau FB kan dia udah enteng banget. Nah, Civic FD ini adalah satu-satunya Civic yang menurut saya steeringnya tuh paling oke. Karena saya udah coba sendiri, kok jalan kenceng itu bener kayak hidrolis ya. Bahkan lebih padat daripada hidrolis. Jadi ketika bawa 150 km per jam, 160 km per jam, steering ini berat banget. Dan ini hal yang saya suka banget dan hal yang sangat positif dari sebuah Civic FD. Lalu hal yang saya suka dari sebuah Civic ini adalah di bagian interiornya. Interiornya ini secara bentuk ini timeless ya. Jadi bahkan kayak mobil-mobil ini dikasih kere kayak gini. Lalu ininya dibikin simple. Ini dashboardnya rendah, futuristik sekali, ada double leveling di sini. Lalu tombol-tombolnya itu juga cukup simple, nggak terlalu ribet. Istilahnya ini mobil bisa dibilang timeless lah, mungkin sampai 10-20 tahun lagi ini mobil ini masih sangat mau kelihatan modern klasik kayak gitu ya. Nah, lalu hal yang saya suka daripada sebuah Civic FD ini adalah adanya pedal shift. Ini sangat membantu kalau misal kalian jalannya itu kalian suka menyetir. Jadi mobil ini sebenarnya adalah driver oriented. Kan bisa lihat semua klasternya ngadep ke driver. Jadi ini ngadep ke driver, ini semua ngadep ke driver, bahkan nggak di tengah, itu benar-benar polos. Dan maksudnya dibikin dual zone supaya AC ini nggak ngeributin antara driver dan navigator. Ini benar-benar driver oriented ya sebuah mobil ini. Jadi kelebihannya adalah di pedal shift, cuma memang di beberapa FD itu pedal shiftnya dia nggak bisa langsung respon di mode D, kadang harus dipindah ke S dulu baru pedal shiftnya itu nyala. Nah, sekarang kita bahas tentang kelemahan Honda Civic FD1 atau FD2. Nah, kalau misal kalian punya Honda Civic FD1 dan FD2 ini dalam kondisi bekas, itu kalian mesti waspada atau kalian mesti memilih bengkel cat yang benar. Karena biasanya warna putihnya ini adalah kayak white mutiara gitu ya, jadi putih mutiara. Jadi kalau misal kalian cari warna itu biasanya ini termasuk cat siralik, jadi pengecatan tuh harus benar-benar beberapa kali lapis supaya bisa menghasilkan warna original. Dan pengecatan itu agak susah menurut saya. Kalau misal kalian ngecat seperti ini, itu carilah bengkel yang benar-benar berpengalaman di pengecatan siralik, karena biasanya kalau ngecat seperti ini, kalau bengkelnya itu ngasal itu belang. Jadi bayar agak mahal sedikit nggak masalah, tapi cat mobil kalian tuh nggak belang, apalagi di warna putih seperti ini. Jadi kalau misal kalian punya Honda Civic FB ini, itu biasanya kelemahan adalah di engine mounting, terutama sebelah kanan. Nah, sebelah kanan tuh saya nggak tahu ya, sebelah kanan yang sini atau sini. Cuma setahu saya di bagian sini itu sering banget engine mountingnya tuh kena. Dan umurnya biasanya nggak terlalu panjang, bawaan original pun nggak terlalu panjang. Kategori panjang tuh menurut saya kalau misal pemakaian sekali ganti bisa sampai 10 tahun. Nah, mobil ini mungkin di bawah 10 tahun lah ya untuk engine mountingnya. Itu udah jadi kelemahan Honda Civic ini. Biasanya kalau ciri-cirinya kalau engine mountingnya kena, ketika kita berhenti, idle, itu getaran mesinnya lumayan kerasa. Atau kalau kita gaspol, itu juga getaran mesinnya lumayan kerasa. Itu biasa engine mounting mobil ini udah kena. Jadi kelemahan selanjutnya adalah di bagian kaki-kaki. Itu biasanya kalau Honda itu punya kelemahan di kaki-kaki seperti shock breaker, lalu karet-karet, busing-busing segala macam, tie rod, lock end, power steering. Itu kalian mesti rutin-rutin cek. Apalagi kalau misal kalian punya mobil udah di atas 5 tahun, ya pastilah ya mobilnya terakhir 2012 ya di atas. Jadi kalian kalau punya seperti ini, kalau kayak tie rod itu kalian mending replace aja. Tapi kalau namanya shock breaker, lalu tie rod, rack end itu ball joint kalian wajib ganti. Tapi kalau untuk power steering sebenarnya kalian tuh bisa rekondisi, tapi biasanya umurnya nggak panjang. Kalau rekondisi biasanya umurnya paling 3 tahun atau 2 tahun dia udah kembali berat atau bunyi-bunyi di bagian steering racknya.
Lalu mobil ini juga punya penyakit di mana mobil ini kadang ada suara bergemuruh. Nah, sebenarnya gemuruh daripada mobil ini tuh penyebabnya ada dua, biasanya dari lahirnya, lahir depan atau belakang, atau juga memang bawaan lahir daripada mobil ini. Nah, karena mobil ini memang bisa dibilang cukup berisik di bagian di jalan, jadi road noise-nya tuh lumayan masuk, suara angin masuk, suara luar masuk. Nah, itu kalau misal kalian pengen upgrade mobil ini supaya lebih kedap, kalian mesti ada additional peredam untuk di bagian mobil ini. Nah, tapi kalau misal gemuruh roda itu lumayan kencang, itu kan bisa cek dua part, yaitu di bagian bannya apakah tahunnya udah terlalu lama, atau juga kalian bisa cek di bagian lahirnya apakah dia udah saatnya ganti atau belum. Nah, biasanya salah satu penyakit mobil ini adalah bergetar. Nah, bergetar itu sangat universal ya. Jadi kalau misal kita bahas bergetarnya saat apa, saat kondisi seperti apa. Nah, kalau misal kondisi bergetar itu ketika mobil idle, itu kalian bisa cek ke bagian mounting. Atau kalau bergetar itu waktu saat direm, itu kalian bisa cek brake pad atau di bagian selang-selang remnya, pistonnya, sampai ke bagian disc brake-nya. Nah, biasa disc brake kalau memang udah gelombang dan udah nggak bisa dibubut lagi, yaitu lebih baik kalian ganti disc brake-nya supaya direm lebih pakem dan tidak bergetar. Nah, lalu kalau misal kalian waktu bejek pol ternyata juga bergetar, itu kalian bisa cek di bagian full pumpnya, pengapian lah ya, mulai dari bahan bakar itu biasanya dari full pump, tangki ke full pump, lalu ke bagian mesin itu kalian bisa cek pembakarannya juga, kayak kuil-kuil, lalu di bagian businya apakah bekerja dengan baik, listriknya cukup atau enggak untuk ngebakar bensinnya. Nah, itu kalian bisa cek ke bengkel terdekat kalian atau ke Honda lah. Nah, lalu untuk hal yang mungkin minus daripada interior Honda Civic ini adalah head unitnya yang udah kelihatan jadul. Jadi kalian bisa upgrade head unit seperti ini. Tapi kalau kalian ganti head unit seperti ini, biasanya kalian mesti beli satu frame khusus untuk Honda Civic yang kalian bisa pasangin ke mobil ini. Nah, lalu kelemahan di Honda Civic ini adalah menurut saya banyak di bagian interior, karena untuk sebuah Honda Civic interiornya ini dia masih kain. Kalau yang 2.0 udah kulit, dan biasanya kulitnya udah pada pecah karena memang kalau mobil dipakai itu umur kulitnya biasa pasti ada masa habisnya ya, habis pakainya seperti itu. Nah, biasanya kalau jok kain ini dia warnanya krem, jadi kalau misal kalian pakai bawa anak-anak, lalu bawa minuman, makanan tumpah, itu dipastikan bisa kotor. Apalagi kalau kalian istilahnya pakai mobil ini sehari-hari, itu joknya gampang banget kelihatan kotor, dan kalau kotor itu susah dibersihkan dan harus extra maintenance. Kalian harus sering-sering detailing salon. Nah, supaya lebih ringkas, lebih simpel, kalian bisa lakukan pemasangan jok kulit seperti ini. Ini kita pasangin menggunakan sintetik, dan sintetiknya di mix sama karbon. Di sini sintetik karbon, dan stitchingnya dia menggunakan warna krem. Di sini ada karbon juga supaya lebih kelihatan modern dan ngegrip di badan kita. Lalu di bagian door trim juga kan aslinya masih kain, itu biasanya gampang banget kotor. Nih kita retrim menggunakan di sini karbon supaya nggak gampang kelihatan kotor, dan kalau kotor lebih gampang dibersihkan. Di sini kita retrim menggunakan Primo warna beige, kalau nggak salah Delta beige. Ini warnanya bisa dibilang yang paling mirip karena agak sedikit kekuningan. Dan juga kelemahan daripada mobil ini di bagian logo Hondanya. Ini logo Hondanya udah kita pasangin logo baru, logo Honda. Dan juga di bagian silver ini, nah ini biasanya kalau udah pakai 5 tahun ke atas, bagian silver ini dia luntur. Nah, supaya refresh lagi kan bisa lakukan pengecatan seperti ini. Ini udah di repaint jadi silver kayak gini, jadi kelihatan baru kembali. Nah, silvernya itu biasanya di bagian sini. Nah, ini juga ada warna silver semi metalik tipis-tipis bagian sini, di sini juga. Nah, jadi itu adalah salah satu kelemahan Honda Civic. Tapi sebenarnya kelemahan itu juga kalian bisa bawa ke AG Jok supaya bisa refresh kembali interior sebuah Honda Civic ini. Apalagi kalau kalian pakai harian, nah ini mobil ini bakal jos banget dan bikin nyaman banget kalian di mobil, karena driving experience luar biasa, driver oriented mobil ini. Nah, jadi gitu bosku untuk Honda Civic ini. Yang bagian belakang nanti bisa
kasih previewnya juga di bagian jok belakang, lalu di bagian armrest bagian belakang juga. Nah jadi gitu bosku, untuk konten Honda Civic ini, kalau misal kalian pengen berminat dengan modifikasi Honda Civic seperti ini, kan bisa menghubungi di AG Jok Semarang dan AG Jok Adik Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.